warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kemudian salam dan salam juga kita sampaikan kepada juga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia dan anak-anak kami tamatan SLTP, apakah itu SMP, MTS dan juga paket B yang tamat untuk tahun ini. Pada kesempatan ini kami dari keluarga besar SMK Harapan Bangsa Panti yang telah hadir di daerah Kabupaten Pasaman sejak tahun 1999 menawarkan kepada para tamatan SLTP untuk dapat mendaftarkan diri ke SMK Harapan Bangsa Panti. SMK Harapan Bangsa Panti seperti yang kami sampaikan tadi telah berdiri sejak tahun 1999 dan syukur alhamdulillah di awalnya berdiri muridnya baru berkisar sekitar 38 orang dan syukur alhamdulillah sekarang sudah ada 502 orang. Pertambahan daripada siswa yang ada di SMK Harapan Bangsa tidak lebih daripada semakin tingginya kepercayaan daripada para orang tua dan juga tamatan SLTP ke SMK Harapan Bangsa. Kenapa SMK Harapan Bangsa itu lahir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pasaman? Alasannya yang pertama begini. Sekitar tahun 1982 saya selaku pimpinan SMK Harapan Bangsa Panti kebetulan diangkat sebagai guru di SEMEA 1 Lubus Kaping yang sekarang SMK 1 Lubus Kaping. Pada kesempatan itu di akhir daripada kegiatan yang saya lihat sekitar tahun 1998 memang jumlah pendaftar di SEMEA Negeri 1 Lubus Kaping itu membludak. Sedangkan daya tampung hanya sekitar 320 orang. Jumlah pendaftar lebih kurang 1.300 orang. Berarti lebih banyak yang tidak tertampung daripada yang dapat diterima. Selebihnya itu dulunya dibukalah SMK Kosgoro. Saya juga ikut di sana sebagai gurunya. Tetapi SMK Kosgoro juga tidak dapat menampung sisa-sisa daripada calon siswa yang tidak tertampung di SMK 1 Lubus Kaping. Makanya dengan dasar itu, karena kebetulan kita mengajarkan pengelolaan usaha di SMK 1 Lubus Kaping, maka terpikir bagi kita daripada rumah kita dikunjungi oleh masyarakat Panti dan Rao, makanya lebih baik membuka SMK di Panti. Makanya kami bukalah itu di tahun 1999. Berawal tadi seperti yang kami katakan, muridnya lebih kurang 40 orang. Dari mana dukungan daripada orang tua cukup tinggi. Yang pertama, kalau penting menjemput kayu yang telah disinsau itu dibantu oleh orang tua. Ada gotong royong di dalam rangka pelaksanaan daripada atau pembuatan daripada bangku dan meja. Secara bertahap dan berlahan karena kita di SMK Harapan Bangsa mengutamakan disiplin, makanya syukur alhamdulillah sampai sekarang tingkat kepercayaan orang itu cukup tinggi. Buktinya muridnya sekarang sudah 502 orang. Berarti kalau boleh kita katakan 13 kali lipat dari awal mula SMK berdiri dulu. Di samping daripada itu tentunya kita selaku guru ataupun kepala sekolah yang dipercayakan di SMK ini tetap berbuat yang terbaik. Masalah kondisi daripada keuangan sekolah memang repot juga. Kenapa? SPP hanya 78.000. Kalau boleh saya katakan inilah SMK yang termasuk dalam kategori terbawah tingginya SPP di Pasaman dan juga di Sumatera Barat. Kalau di Pasaman, kalau boleh saya katakan masih ada sekolah negeri yang jauh lebih tinggi daripada SMK Harapan Bangsa. Syukurlah karena kita juga pensiunan ataupun istri masih juga PNS, masih bisa untuk layak hidup normal di dalam keluarga. Makanya kita tidak lebih dominan untuk meningkatkan daripada SPP itu sendiri. Sehingga tentunya dengan kondisi demikianlah makanya dari pengelolaan yang kita lakukan orang tua tetap yakin dan percaya. Di mana di dalam gerakan kita yang penting adalah disiplin adalah kunci keberhasilan. Syukur alhamdulillah Tuhan itu tidak sia-sia dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2012 untuk mengatasi daripada kesulitan pendanaan seperti yang kami sebutkan tadi. Syukur alhamdulillah tahun 2012 kita dapat bantuan dari pusat. Tahun 2013 juga sama. Tahun 2014 juga sama, malah ada yang double.
tahun 2014 datang dari pusat lokal 2, kemudian dari kabupaten 2, ditambah lagi dari kabupaten 1 perpustakaan yang besar ukuran 8 kali 15. Kemudian tahun 2016 juga kita mendapat ruang praktek siswa. Kemudian 2017 juga sama. 2018 di samping ruang praktek siswa kita juga mendapatkan bantuan laptop. Kemudian 2019 juga kita dapat ruang praktek siswa yang berukuran 7 kali 16 ditambah lagi dengan komputer 19. Tentunya dana-dana dari yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu kami hematkan, kami coba untuk membeli peralatan-peralatan bagaimana supaya SMK Harapan Bangsa tidak kalah dengan SMK-SMK yang lain yang ada di Kabupaten Pasaman dan umumnya di Sumatera Barat. Kemudian dengan kondisi yang sama, makanya kalau boleh saya katakan berbangga diri kita dengan SPP hanya 78.000 mulai tahun 2018. SMK Harapan Bangsa yang pertama melaksanakan ujian segala bentuk, yaitu dalam bentuk dalam bentuk berbasis komputer, pakai komputer, diklik langsung dapat hasilnya. Inilah salah satu momen kita untuk mempromosikan SMK ini, sehingga apa yang kami sampaikan tadi, kiranya para orang tua memberikan kepercayaan kepada SMK Harapan Bangsa dan juga anak-anak kami yang tamatan SLB, jangan ragu, jangan bimbang, tapi kuncinya harus siap dengan gerakan disiplin yang untuk kemajuan kita bersama. Yang penting kalau di sekolah kami tidak akan menyuruh anak pulang walaupun mereka terlambat. Yang terlambat ada, sudah disepakati dengan orang tua, diberikan artinya tugas gerakan kebersihan. Makanya SMK Harapan Bangsa satu-satunya SLTA di Kabupaten Pasaman yang telah merebut dari Menteri Pendidikan, yang telah mendapatkan dari Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Piagam Penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2014. Dan insya Allah kalau Bapak dan Ibu datang berkunjung ke SMK Harapan Bangsa, walaupun dalam musim COVID ini, bagaimanapun kondisinya, kita tetap memberdayakan bagaimana supaya anak-anak itu secara berkelompok ataupun dalam jumlah tertentu untuk bertugas di dalam gerakan kebersihan. Kemudian setiap anak yang sering tempo, sering kami kunjungi ke rumahnya secara langsung, berdialog dengan orang tua. Kemudian kalau itu juga misalnya orang tua tidak ketemu, maka dikirimi surat. Sebelum orang tua datang, maka anak tidak boleh kami izinkan belajar. Inilah salah satu gerakan disiplin yang kami tegakkan di SMK Harapan Bangsa. Tetapi yang jelas untuk kita bersama, ada 4 kompetisi kalian yang kami buka di SMK Harapan Bangsa sekarang. Yang pertama yaitu OTP, kalau model lamanya itu perkantoran, administrasi perkantoran. Kemudian PKM, ini kalau dari istilah namanya yaitu jurusan perbankan. Kemudian BDP, yaitu dengan istilah namanya yaitu pemasaran, masalah kegiatan jual beli. Dan yang terakhir TKJ, teknik komputer jaringan. Nah ini, jadi kami yakin percaya kenapa ini menjadi pilihan kami, karena inilah yang bisa membawa anak-anak kita nanti untuk bisa usaha mandiri dan juga bekerja di tempat baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Jadi dengan dasar ini sekali lagi sangat kami himbau kepada orang tua supaya mengarahkan anaknya mendaftarkan diri ke SMK Harapan Bangsa Panti. Cara untuk mendaftar ke SMK Harapan Bangsa Panti ada tiga macam. Yang pertama, bisa langsung menghubungi guru yang terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kami sediakan panitia di SMK Harapan Bangsa. Silakan datang untuk mendaftar ke kampus SMK Harapan Bangsa Panti, sehingga nampak dengan jelas bagaimana kondisi SMK itu yang sebenarnya. Jangan hanya dalam omongan orang saja. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tertinggal. Maka dengan model yang ketiga yaitu online melalui website. Jadi silakan dilihat pada brosur-brosur. Andaikan nanti ada kendala bagi calon peserta didik yang akan mendaftar, silakan ada di sana kontak person, bisa dihubungi siang dan malam. Tapi mohon kalau yang malam diusahakanlah sebelum jam 9, artinya sebelum tertidur.
Jadi silakan berkomunikasi dengan kontak person yang telah dibuat di dalam brosur-brosur, sehingga nanti misalnya kita bisa mendaftarkan diri apakah langsung atau melalui online. Karena negeri online kenapa kita tidak bisa? Maka kita harus juga sama online juga. Nah, ini memang boleh kami sampaikan, syukur alhamdulillah negeri baru mulai menerima, tapi SMK Harapan Bangsa tertanggal hari kemarin sudah 107 orang yang telah mendaftar ulang. Bukan daftar pertama, tapi telah mendaftar ulang, yaitu 107 orang. Nah, ini. Jadi ini yang perlu kami sampaikan sekali lagi. Jangan kita tidak percaya kepala sekolahnya itu lain nih, ya memang lain daripada yang lain, wajar itu. Tapi kita tetap sangat peduli dengan pendidikan. Jadi anak-anak contohnya itu tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Nah, jadi kenapa demikian? Karena merokok itu kan mengurangi daripada kesehatan. Jadi makanya kami sampaikan sekali lagi, kalau rasanya bapak dan ibu bisa mempercayakan anaknya, silakan diantarkan atau disuruh untuk mendaftar ke SMK Harapan Bangsa. Insya Allah semaksimal mungkin kami akan meningkatkan daripada pengelolaan dari tahun ke tahun. Bagaimana supaya nanti keluh kesah bapak dan ibu bisa teratasi setelah anak-anak kita itu tamat dari SMK Harapan Bangsa. Kami kira sekian saja sebagai penyampaian kami. Kiranya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua, kita saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.